kartu kredit bank syari ngenain biaya bulanan, hukumnya boleh atau enggak boleh menurut syariat? Dan jawabannya adalah boleh, dengan syarat bahwa biaya tersebut adalah biaya real dan langsung. Maksudnya apa? Biaya real itu maksudnya emang muncul biaya tersebut dari muamalah tersebut dengan nominal yang real. Misalkan nominal biaya munculnya cuma 2.500, ya per bulan ya segitu yang harus di-charge. Kalau lebih, itulah manfaat buat si bank penerbit kartu kredit tersebut. Nah, maksudnya biaya langsung itu artinya tidak mencakup biaya tidak langsung seperti gaji, sewa gedung, sewa kendaraan operasional banknya segala macam. Itu nggak boleh dimasukkan. Terus dalilnya apa? Pertama, sebelum kita ngomongin dalil, kita harus paham mengenai posisi antara penerima pinjaman dan yang memberikan pinjaman. Karena di bank itu ada beberapa produk kan, ada kartu debit, ada kartu kredit, dan itu posisinya berbeda. Dalam hal ini kartu kredit itu bank berarti sebagai pemberi pinjaman, kita nasabah sebagai penerima pinjaman. Pemberi pinjaman atau mukrid itu dia memberikan pinjaman, tidak boleh menerima manfaat sedikit pun dari muktarid. Akad utang piutang atau qard itu adalah akad tabaruat atau akad kebaikan, dimana pada dasarnya itu akad nggak boleh sebenarnya, karena itu adalah termasuk riba, karena kan menukar uang dengan uang nih. Contohnya gue minjem duit lo 100.000, habis itu gue balikin 100.000 tersebut dengan pecahan yang berbeda, misalkan 50 ribuan dua seminggu kemudian. Sementara riba itu ada namanya riba dain yang barusan gue jelasin, dan riba buyu atau riba bai atau riba jual beli. Nah, riba jual beli ini itu dasarnya dari riba dain itu tidak boleh, aturannya tidak boleh menukar emas dengan emas kecuali sepadan, sepadan nominalnya sama, kecuali nominalnya sama dan kecuali nominalnya sama dan ya dan biadin gitu, jadi tunai. Nah, kalau utang kan berarti gue minjem duit 100.000 sekarang, gue balikin minggu depan, itu udah tidak tunai, dan itu sebenarnya udah riba sebenarnya. Cuman karena ini dalam rangka tabaruat, dalam rangka kebaikan, maka itu diperbolehkan. Nah, kalau di situ ada manfaat, jadilah riba dain kayak begitu. Nah, terus kalau muncul biaya gimana? Kenapa mesti boleh? Itu kan manfaat buat yang memberikan kredit. Sekarang logikanya begini aja, kita sebelum jawab pakai dalil syar'i, kita pakai logika ya. Misalkan kayak tadi, gue minjem duit lo 100.000, terus gue mau balikin pakai transfer. Kebetulan bank kita beda nih, mau transfer dari BCA ke BRI. Masa kena biaya admin, biaya transfer 2.500, bro gue balikin 97.500 ya, 2.500 buat bayar admin, kan nggak mungkin. Jadi biaya yang muncul karena seseorang berbuat baik itu ya ditanggung sama orang yang minjem. Itu kayak secara akal aja harusnya udah bisa diterima ya. Tapi ya secara dalil syar'i ya, ada di surat At-Taubah ayat 91. Bentar. Jadi potongan ayatnya adalah ma'alal muhsinina min sabil, yang artinya tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik gitu. Jadi ketika suatu biaya kemudorotan itu muncul karena dia berbuat baik kepada orang lain, ya orang lain itu yang dapat kebaikan itu yang menanggung. Kayak misalnya kita minjem barang, terus kita untuk balikin barang itu kita harus kirim, ada ongkos kirim. Ya kita sebagai peminjam yang bayar, seperti itu. Oh ya, sekalian gue jelasin juga konsep pinjam meminjam di menurut syariat tuh, biar lengkap penjelasannya. Jadi menurut syariat atau dari bahasa Arab pun, pinjam meminjam itu sebenarnya ada tiga kata ya, yang semuanya ditranslate ke bahasa Indonesia artinya meminjam gitu. Pertama ada namanya dain, yang kedua ada namanya qard, yang ketiga ada namanya ariyah. Nah, dain ini adalah pinjam meminjam atau utang, kita sebut utang yang muncul karena transaksi non tunai, itu dain. Nah, yang kedua ada namanya qard, itu artinya pinjam meminjam uang atau pinjam enggak cuma uang sih, sebenarnya yang lain juga bisa. Qard itu lebih tepatnya adalah pinjam meminjam barang yang dibalikin itu adalah barang yang semisal tapi bukan zatnya.
misalnya pulpen, gue pinjam pulpen dong, gue pakai segala macam, habis itu yang gue balikin pulpen yang lain tapi sama, nah itu namanya core. Pinjam beras lu dong, gue makan kan tuh beras, makan terus gue balikin beras yang sama, begitu itu. Terus ada yang namanya Aria itu juga pinjam meminjam, tapi yang dibalikin zatnya, barang yang sama yang dibalikin. Gue pinjam motor lu dong, nah motor itu juga yang gue balikin, bukan gue beliin motor baru gitu, kurang lebih gitu. Terus tambahan juga buat biaya, mungkin kita nggak semuanya tahu juga. Jadi di bank syari itu muncul memang biaya dari transaksi kredit ya, walaupun setiap bulan kita mungkin nggak ada transaksi ya, karena mereka pakai sistem Visa dan Mastercard ya, sistemnya itu berbayar. Jadi mereka membayar jumlah uang untuk sistem tersebut ke Visa dan Mastercard, lalu dibebankan ke kita gitu, karena ya kayak tadi dia mau berbuat baik sama kita, meminjamkan uang ke kita, biaya yang muncul kita nanggung, kita udah dikasih kebaikan kayak gitu. Dan konsep ini nggak berlaku sama sewa ya. Jadi kalau sewa barang, harusnya biaya mengembalikan barang itu dibalikin ke yang memberikan sewa, yang menyewakan. Asalnya begitu. Ini kita lagi ngomong idealnya sesuai syariat nih, kita nggak ngomong apa yang berjalan di dunia gitu, asalnya seperti itu. Dan kadang-kadang juga di biaya sewa kan ada nih biaya mobilisasi kan, kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Untuk jawaban-jawaban yang lainnya insyaallah nanti gue buat videonya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.